Na 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 na. Assalamualaikum. Na 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 na. Hah? 1, 2, 1, 2. Riko, kalau mau masuk kamar kakak, ketok pintu dulu ya. Dan salamnya di luar. Kalau kakak izinin, baru masuk. Kakak, gitu aja marah. Riko kan perlu mau nanya-nanya pelajaran sekolah. Buat ngerjain PR. Penting nih. Harus dikumpulin hari ini. Ya udah. Kalau Riko nggak mau ngikutin yang kakak bilang barusan, kakak nggak mau ngajarin ah. Wih, kakak gitu banget. Ya begitu syarat dari kakak. Kalau Riko mau diajarin. Ya udah, Riko nggak jadi nanya deh. Ya udah. Kamu juga yang rugi. Riko, ada PR. Iya, Udah selesai? belum. Loh, kok? Iya, Riko tadi lagi ngerjain PR. Tapi ada soal yang susah. Mau nanya ke Wulan, bukannya dikasih tahu, malah dinasehatin. Pakai syarat segala lagi. Kok tumben? Gak tahu tuh. Memang PR-nya susah ya? Lumayan sih. Kalau gitu, sini Kyo bantu bikin PR-nya. Alhamdulillah. Yo, you are the best. Yo, yang ini nih, Riko gak ngerti. Untuk kerjain soal itu, Riko harus jumlahkan yang ini dulu dengan yang ini. Oh, gitu. Terus gimana lagi? Kok TV-nya dimatikan ya? Kalian berdua kenapa? Bulan sih nggak kenapa-kenapa ya. Riko tuh. Riko, kamu ada apa dengan Kak Wulan? Kak Wulan tuh ya, pelit ilmu. Ih, Wah, Kak Wulan itu kan pintar ya. Tapi, masa ilmunya nggak mau dibagi-bagi sama Riko? Riko mau nanya soal pelajaran. Masa nggak mau kasih tahu? Untung ada Kyo. Alhamdulillah, kebetulan Kyo bisa bantu. benar begitu Wulan? tapi ya Riko tuh yang mulai. Wulan, Allah itu menganugerahkan kita dengan pengetahuan agar bisa diamalkan. Diamalkan untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain. Ilmunya jadi punya manfaat dan bisa menjadi ladang pahala. Makanya, jika ada orang lain yang bertanya tentang suatu hal dan kita tahu, maka wajib loh kita menjawab sebaik mungkin. Ayah, Wulan bukannya mau pelit ilmu sama Riko. Tapi Wulan gak suka caranya Riko. Loh, memang caranya Riko tuh gimana? Masa Riko main masuk kamar Wulan gitu aja? Terus langsung mau tanya soal pelajaran. Wulan nasehatin, Riko malah marah. Ya udah. Benar begitu Riko. Benar sih. Riko, ayah mau tanya. Riko tahu nggak fungsi kamar tidur? Kamar tidur ya. Kamar tempat kita tidur, Ayah. Apalagi coba? Apalagi ya? Kamar tidur itu tempat kita beristirahat. Tempat kita untuk ganti baju. Dan banyak lainnya. Nah, jika kita hendak masuk ke kamar orang lain, seperti kamar ayah bunda,
kamar Kak Wulan, ya Riko harus ketok pintu dulu. Lalu ucapkan salam. Setelah itu, tunggu dipersilahkan masuk oleh yang punya kamar. Baru boleh masuk. Ayah, ini kan di rumah kita sendiri. Masa tetap harus ketuk pintu kamar dulu sih? Kayak tamu aja. Karena bukan kamar kita, Nak. Jadi, tetap harus minta izin sama yang punya kamar. Karena jangan-jangan yang punya kamar sedang ganti baju. Ya kan? Nanti malu dong. Iya juga ya. Jadi, menurut ayah, wajar sih kalau Kak Wulan merasa tidak nyaman kalau Riko tiba-tiba masuk kamar Kak Wulan tanpa ketuk pintu dan gak izin dulu. Riko, mencari ilmu itu wajib dan Allah akan memuliakan dan mengangkat derajat orang yang mau mengamalkan ilmunya. Tapi ada pelajaran yang patut kita teladanin dari ulama-ulama terdahulu, yaitu adab sebelum ilmu. Adab sebelum ilmu. Iya, sangat penting loh menjaga akhlak, adab sebelum kita mencari dan menuntut ilmu. Juga saat kita meminta tolong sesuatu hal. Para ulama terdahulu bahkan menghabiskan waktu lebih lama saat mempelajari adab dan akhlak daripada saat mempelajari ilmu. Dan Masya Allah, hasilnya ilmu yang lahir dari ulama-ulama itu bisa bertahan hingga ratusan tahun dan bahkan sampai saat ini pun masih bisa kita pelajari dan ambil manfaatnya. Masya Allah. Oh, gitu. Nah, sekarang Riko ngerti kan? Insya Allah, sekarang Riko ngerti. Kakak, maafkan Riko ya. Riko kurang adab saat bertanya. Tolong ingatkan Riko lagi, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 10 OTKP 1 dan OTKP 2. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Gitu ya jawabannya ya. Itu adalah salam semangat BK. Oke, pada kesempatan hari ini di siang hari ini begitu ya, kita akan membahas satu tema yang sangat apik, yaitu tentang etika berkomunikasi. Apa sih itu etika? Gitu ya. Etika itu mudahnya itu bisa seperti seni, bisa seperti aturan, jadi tata cara bagaimana kita melakukan komunikasi sehingga itu dapat baik tersampaikan dan tidak menyakiti orang yang menerima komunikasi dari kita. Penting nggak sih Bu, dalam komunikasi itu kita pakai etika atau pakai seni? Sangat penting. Penting nggak? Penting ya, sangat penting seperti itu. Sebagai contoh, kalian di jurusan OTKP ya, yaitu tata kelola perkantoran. Harapannya kalian nanti itu ada di setiap kantor-kantor gitu ya, entah itu kantor penguasa, kantor kepala kantor di desa, bisa jadi itu kantor di pemerintahan yang tingkatnya dinas-dinas gitu ya, atau kantor-kantor yang lainnya. Nah, berbicara tentang perkantoran, itu pasti kalian akan melakukan sebuah pelayanan. Nah, dalam sebuah pelayanan itu pun kan juga ada bagaimana etika kita di dalam memberikan pelayanan kepada kepada orang-orang yang datang ke kantor kita. Begitu tidak? Nah, sama juga dengan bagaimana kita dalam berkomunikasi. Di hari ini kita dituntut untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti itu ya, atau daring. Kita kenal dengan daring. Dan walaupun kita dalam konteks daring, bukan berarti mengurangi intensitas gitu ya pertemuan kita dengan guru-guru kita. Tetap satu, saya belajar, saya punya kewajiban untuk belajar, dan saya punya hak untuk mendapatkan
pembelajaran seperti itu. Bukan berarti kita enak-enakan santai di rumah dengan adanya banyak waktu di rumah kemudian kita tinggalkan, misalkan kita ada ada Zoom atau ada Google Meet dengan guru, kemudian HP-nya saja yang ditaruh, videonya dimatikan misalkan ya, kemudian kita tinggal tidur. Kemudian juga ketika ada video di YouTube yang gurunya diminta buka oleh gurunya, atau mungkin ada tugas di on class gitu ya, atau di grup kelas, kemudian diminta untuk mengerjakan, kemudian kalian tinggal nantilah pasti gurunya memberikan waktu yang sangat panjang dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kira-kira harusnya kita itu memanfaatkan waktu kita gitu ya, dan berkomunikasi dengan guru di dalam pembelajaran daring ini seperti itu. Bagaimana caranya kita melakukan seni di dalam komunikasi. Tadi sudah dilihat ya video, di situ menunjukkan bahwasanya gitu. Tadi memang video anak-anak, tapi di situ mengandung makna yang luar biasa. Bahwasanya di dalam kehidupan, utamanya di agama kita, itu mengajarkan di kehidupan kita sehari-hari, gitu kan? Itu senantiasa ada aturan demi aturan, bahkan di rumah pun gitu ya, tadi ya aturan untuk masuk kamar saudara itu harus notok pintu, harus ucapkan salam, tidak langsung asal masuk seperti itu. Karena apa? Karena di situ kondisinya bisa jadi saudara kita itu sedang tidur atau sedang ganti baju dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian daripada adab atau seni gitu ya, atau tata cara di dalam ketika kita ingin masuk ke dalam kamar orang lain seperti itu, walaupun dalam satu rumah. Jadi begitulah luar biasanya di dalam agama kita itu mengatur sangat detail gitu ya. Di dalam rumah saja diatur gitu ya, mulai dari makan, kemudian hal yang kecil sampai hal yang besar dalam agama kita itu mengatur. Dan salah satunya yang akan kita bahas sekarang ini yaitu tentang etika berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan orang yang lebih tua seperti itu, yaitu guru kita dalam hal ini gitu ya. Jadi begitulah lengkapnya, paripurnanya aturan di agama kita. Bagus buat kalian yang punya rasa penasaran. Iyakah Bu? Di agama kita mengatur sedetail itu? Benar. Seperti itu ya. Cari, penasaranlah dengan itu, karena ketika kita penasaran kemudian kita dapatkan ilmu itu gitu ya, maka insya Allah hidup kita akan berkah, akan barokah gitu ya. Dan kita akan senantiasa membiasakan untuk berpikir dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Oke, kita akan masuk kepada pembahasan ya, bagaimana sih etika berkomunikasi dengan guru ketika. Nah, apa saja etika yang harus diperhatikan oleh siswa selama pembelajaran daring? Yang pertama, sopan santun dalam chatting. Jangan lupa ketika kalian itu hendak wapri atau menyapa guru di grup, jangan lupa yang pertama kali diucapkan adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Dan jangan lupa, Bapak saya Inge dari kelas OTKP 1, misalkan seperti itu ya. Karena apalagi kalau kalian kelas 10 ya, bisa jadi ibu guru belum menyimpan, belum nge-save nomor kalian, maka baiknya kalian menyebutkan dulu nama terlebih dahulu dan kelasnya. Kemudian memperhatikan sikap dan bahasa yang digunakan, yaitu mungkin kita sudah terbiasa di rumah ya, aku nganuah, engkau ngakana gitu ya. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia maka katakanlah saya, bukan aku. Itu lebih sopan. Kemudian gunakan kata maaf Ibu, mohon maaf Ibu, atau saya mohon maaf Bapak, minta tolong, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu di akhir kalimat. Begitu ya. Kemudian menyampaikan tujuan atau hal apa yang ingin ditanyakan kepada guru. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya mau bertanya tentang ini.
Jadi disampaikan saja, itu adalah hak kalian untuk bertanya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting, perhatikan waktu chattingnya. Ya kalau bisa jangan tengah malam ya. Jadi kalau bisa di waktu-waktu pelajaran atau siangnya atau sorenya seperti itu. Jadi yang waktu-waktu umum ketika orang itu berkomunikasi. Nah, kemudian yang kedua, membaca informasi di grup kelas. Jadi kalian kan sudah punya grup kelas ya. Kalau kelas BK ada grup khusus kelas BK. Nah, pastikan kalian itu sudah membaca terlebih dahulu semua informasi di grup. Gitu ya. Jangan tiba-tiba sudah ada informasi di atas, sudah banyak, kemudian materi hari ini, padahal di atas sudah ada begitu ya. Jadi biar tidak mubazir kata begitu ya. Jadi dipelajari dulu dari awal. Sudah enggak ya hari ini Ibu memberikan materi? Kalau tidak ada baru kita tanyakan seperti itu. Begitu ya. Baik yang disampaikan wali kelas, guru pengajar atau ketua kelas yang ditunjuk. Grup kelas adalah tempat info penting di-share, gitu ya. Jadi tempatnya informasi-informasi yang penting itu di-share, yang harus dibaca secara keseluruhan bagi siswa tanpa ada yang terlewatkan. Jadi seperti itu ya. Jadi gunanya atau fungsinya grup kelas itu agar tidak terputus komunikasi antara kita semua yang ada di kelas tersebut dengan gurunya. Nah, kalau kalian ketinggalan informasi seperti itu ya, misalkan ada satu hal yang penting sehingga kalian tidak bisa baca dari atas, jadi waprilah begitu ya. Kalian bisa wapri, bisa langsung ke gurunya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, ataupun menghubungi teman kelas atau ketua kelas yang menurut kalian percaya padanya. Yang kira-kira kalau kalian tanya itu langsung dijawab, bukan diajak guyon dulu, bukan dicaci dulu seperti itu ya. Tak maca ya grup misalkan seperti itu. Jadi bertanyalah kepada mereka agar tidak ketinggalan informasi penting, karena Bapak dan Ibu guru ketika sudah share gitu ya, itu ya berarti sudah menyampaikan. Ketika ada yang tertinggal berarti itu merupakan konsekuensi dari siswa tersebut. Kemudian yang keempat, berkomentarlah dengan baik. Jadi posisi atau keberadaan grup kelas itu sangat memungkinkan adanya informasi-informasi yang penting yang bisa jadi kalau kalian sibuk yang lain itu bisa tertimbun begitu kan ya, karena banyak chat-chat yang masuk. Jadi jika teman-teman itu mengirim stiker sekarangnya yang kebanyakan ya, atau chat-chat yang tidak begitu penting, maka kalian harus pintar-pintar membintangi yang penting-penting begitu ya. Maka tugas kalian sebagai siswa itu adalah harus bijak dan memperhatikan komentar yang seharusnya dilantarkan di grup tersebut seperti itu. Karena kadang karena kebiasaan, karena sekarang memang sudah terlalu banyak ya stiker-stiker yang itu mewakili perasaan gitu kan. Bahkan sampai ada stiker-stiker yang negatif, itu minta tolong dijaga. Seperti itu ya. Dilihat posisi kita adalah sebagai seorang siswa. Layak nggak, pantas nggak sih saya itu memberikan stiker yang seperti itu, yang menunjukkan bahwa saya itu bukan orang yang berpendidikan jadinya ketika kita memberikan stiker-stiker yang tidak baik atau mungkin kata-kata yang kurang sopan gitu ya. Apalagi di dalam grup tersebut tidak hanya kalian dan kawan-kawan begitu kan, tidak hanya saya dan kawan-kawan, tapi juga ada beberapa guru di sana. Otomatis kita harus menjaga sopan santun di dalam berkomunikasi di dalam grup tersebut. Yang jelas sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran kalau bisa ditahan dulu begitu ya. Jadi obrolan yang sepantasnya adalah yang sesuai dengan pelajaran, misalkan menanyakan info tugas, kemudian kapan terakhir dikumpulkan, atau mungkin ada soal yang kurang bisa dimengerti. Seperti itu tuh bisa ditanyakan, bisa wapri juga bisa di grup kelas, sehingga bisa menjadi bahan diskusi bersama begitu ya. Nah ini nih biasanya nih yang bisa jadi penyakit terkadang ya, seperti itu, karena memang kita nggak ketemu secara offline. Ketika Bapak Ibu guru itu mengajak kita atau mengajak kalian itu untuk video callan atau di Google Meet ya, atau mungkin di Zoom, nah itu juga harus diperhatikan. Kita sedang berhadapan dengan siapa? Oh ini guru saya.
beliau sedang memberikan materi, maka sudah selayaknya saya itu mendengarkan dan menunjukkan wajah saya seperti itu ya. Jangan dimatikan videonya, yang dimatikan itu hanya di mute suaranya biar tidak keramaian yang terjadi di rumah kita misalkan ya, atau di lingkungan kita itu tidak terdengar di Zoom tersebut gitu ya, di video tersebut. Jadi ditampakkanlah wajahnya. Kalau bisa juga sama seperti di sekolah, kita menggunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang sopan. Kalaupun bukan seragam, pakailah pakaian yang sopan. Jangan pas kita gurunya menjelaskan sudah dengan pakaian yang baik ya, kita pakai celana pendek, misalkan yang perempuan biasanya berkerudung, kemudian tidak pakai kerudung, pakai kaos yang laki-laki dan lain sebagainya. Jadi coba itu juga merupakan bagian-bagian yang harus diperhatikan. Nah, yang kelima, carilah waktu yang sangat tepat. Begitu ya, kira-kira kita bisa meraba-raba kan ya waktu yang pas sekali untuk kita itu menghubungi guru kita. Kalau misalkan kita butuh untuk menelpon, itu mohon izin terlebih dahulu. Bapak, mohon maaf, saya boleh menelpon Bapak, rasanya kurang saya kurang mengerti kalau hanya dijelaskan dengan wapri. Jadi mohon izin Bapak atau Ibu untuk saya mau menelpon untuk minta penjelasan lebih lanjut. Insya Allah guru ketika ada siswa yang memang santun gitu ya, dalam beretika itu baik, maka beliaunya akan menerima dengan senang hati. Apalagi memang statusnya sebagai pelajar gitu ya, kalian sebagai pelajar yang memang punya hak untuk mendapatkan penjelasan. Ketika kalian tidak mengerti, jangan dipendam gitu ya. Kalau kalian bisa tanya ke temannya yang lebih mengerti, maka bertanyalah. Tapi ketika memang butuh bertanya kepada Bapak Ibu guru, sampaikanlah, karena itu merupakan hak kalian. Gitu. Bagaimanapun caranya, offline dan online itu tidak boleh menjadi penghalang. Seperti itu ya, karena itu bagian dari hak kalian untuk mendapatkan penjelasan dengan sejelas-jelasnya dari Bapak Ibu guru. Oke? Guru adalah orang tua kita dan mereka juga punya kesibukan di rumah, maka kalian harus tetap menghargai waktu mereka sebagai guru yang sedang bertugas di rumah. Menjaga etika berkomunikasi atau seni berkomunikasi itu sama juga artinya kalian merawat hati kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita memicu dengan berkomunikasi yang tidak beretika, maka hati-hati kita ini akan terpicu untuk menjadi atau mengidap penyakit hati. Oke, sebagai penutup, mari kita saksikan video kedua berikut ini. Risma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Ada yang bisa dibantu, Ustazah? Lihat Risma nggak, Jihan? Sepertinya udah pulang ke asrama, Ustazah. Oh gitu, jadi kita ngobrol dulu sebentar. Jihan, tahu nggak ini nilai Risma sekarang? Ini adalah nilai terbesar di kelas kita. Jihan tahu nggak kenapa Risma bisa dapat nilai sebesar ini? Ustazah, setahu saya Risma sudah berubah.
Jika Ustazah tahu, Risma telah berkhidmat kepada Ustazah. Risma yang pertama kali bangun untuk sholat tahajud. Setahu Jihan, akhir-akhir ini Risma selalu belajar dan setelah tahajud hingga datangnya waktu subuh, Ustazah. Apakah Ustazah memperhatikan Risma yang selalu duduk di depan saat pelajaran Ustazah? Sebelum Ustazah masuk, Risma yang pertama kali membereskan meja Ustazah. Ustazah tahu siapa yang membereskan sepatu Ustazah? Risma, Ustazah, Risma. Alhamdulillah Ustazah, akhir-akhir ini Risma selalu berkhidmat kepada semua guru.